Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan bisa sharing kembali dengan teman-teman givers ya. Ada sekitar 16 orang ya. Puji Tuhan dengan Bang John juga yang baru wisuda, selamat ya. Sama Pak Kris, Pak Nelson, siapa lagi, Kak Wonka, Kak Lady ya. Kemudian Devi. Dan lain-lain. Kak Devi dan lain-lain ya. Selamat. Biasanya orang yang diberi banyak dituntut banyak. Jadi orang-orang yang punya gelar, punya pendidikan dan ilmu akan dituntut Tuhan lebih banyak lagi. Katakan amin. Ya, untuk membagikan dan mengajar banyak orang. Amin. Oke, saya akan sharingkan screen. Ya. Kalau kelihatan mohon disampaikan ya kalau terlihat. Apakah terlihat? Terlihat, Bang. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, perhatikan ya kalau ada catatan silakan dicatat. Saya pribadi banyak mengalami rema Tuhan ketika mempersiapkannya dan pasti teman-teman juga akan mengalami rema-rema dari Tuhan. Jadi siapkan alat tulisnya. Jadi setelah mendengar firman jangan dilupakan, tapi direnungkan kembali. Ya, nanti malam dibuka lagi catatannya, besok pagi dibuka lagi catatannya. Karena firman itu hidup, ya. Firman Tuhan itu hidup, ya. Dia akan berbicara di hati kita karena Roh Kudus menghidupkannya. Katakan amin, ya. Jadi sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya mau cerita bahwa yang pertama pembukanya bahwa manusia ternyata punya kebiasaan, kerinduan, gaya hidup untuk menguduskan diri ya. Kita suka minum air yang bersih ya. Nggak ada yang minum air yang kotor ya. Kita membutuhkan atau meminum air yang bersih, memakan makanan yang bersih, hidup di tempat yang bersih, ya, menggunakan pakaian yang bersih ya. Membersihkan diri kita ya. Ada yang di sini 5 hari nggak mandi? Nggak ada ya. Pasti kita punya kerinduan membersihkan diri, menggunakan alat-alat yang bersih ya, yang sudah dibersihkan ya, dari makanan, alat kita makan, pakaian ya, tempat tidur kita. Kita pengen yang bersih, tidak ada yang pengen yang kotor ya. Jadi sebenarnya dari diri kita sudah diberikan ya kerinduan gaya hidup untuk menguduskan diri, membersihkan diri secara fisik ya. Ya. Sudah ada di dalam kita. Dan secara rohani itu sebenarnya paralel. Kebenaran alamiah dengan kebenaran rohani itu paralel sebenarnya. Jadi secara rohani sebenarnya kita punya, memang dimaksudkan Tuhan, diberikan Tuhan ya. Ini saya besarkan saja. Oke. Oke, yang buka Alkitab, yang punya Alkitab silakan dibuka ya. 1 Petrus 1, 13-16 ya. Jadi tema yang kita ambil hari ini kita semua ada di layar, silakan dibuka atau dilihat di layar ya. Baca sama-sama hitungan ketiga. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada tertulis itu di kitab Imamat ya. Dan ini sebenarnya adalah dasar kenapa kita melakukan kekudusan hidup, menghidupi kekudusan hidup.
Jadi yang pertama, ini yang pertama ya. Yang pertama, kita menerima kekuatan, menerima kemampuan untuk hidup yang kudus pertama kali ketika kita mendapatkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, ya. Tidak ada orang yang bisa hidup kudus dengan kekuatannya, tidak ada, ya. Tidak mungkin. Sehebat-hebatnya kamu, tanpa Yesus kamu bukan orang yang kudus, ya. Sehebat-hebatnya kita, tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, kita tidak mungkin menjalani kehidupan yang kudus. Jadi dasar kita untuk kita menerima, menghidupi kehidupan yang kudus adalah keselamatan kita sendiri. Ya. Yesus menguduskan kita, nanti kita belajar, dengan cara menjadi korban buat semua dosa dan pelanggaran kita. Jadi dosa dan pelanggaran kita itu dijalankan hukumannya melalui Yesus yang mati di atas kayu salib. Jadi jadi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus hukuman dosa kita. Jadi dosa kita itu tidak diampuni begitu saja. Tapi keadilan atas dosa-dosa kita itu ditegakkan oleh Tuhan. Hukumannya ditegakkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi kita dibenarkan, dikuduskan dengan cara keadilannya ditegakkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi itulah dasar kita menerima sifat yang baru, kekuatan yang baru. Kita menerima natur kita yang baru dengan menerima kematian Yesus bagi dosa-dosa kita. Dan kita menerima selesainya semua hukuman dosa dengan kebangkitannya di atas kayu salib. Ya. Ini dasar yang pertama yang kita harus terima. Kasih karunia itulah yang membuat kita mampu hidup kudus. Ya. Jadi dengar dengan baik bahwa tidak ada kemampuan diri untuk kita hidup suci. Tidak ada. Kemampuan dirimu, pikiranmu, engkau, tekadmu tidak punya kemampuan untuk hidup suci. Pada detik pertama engkau berbuat mau hidup suci kan dengan kekuatanmu, detik pertama itu pun engkau sudah bersimpu dengan dosa. Jadi kekuatan kita karena kita trust in the Lord, karena kita mempercayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi kekuatan itu berasal dari Yesus, berasal dari salib Yesus, berasal dari kekuatan Roh Kudus di dalam kita. Ya. Jadi ini yang pertama kita miliki. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima darah sebagai korban yang menebus segala dosa pelanggaran kita itu. Kita terima itu membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita menerima segala kemampuan ilahi yang kita dapat di dalam korban Yesus itu. Kekuatan itu tersedia di dalam salib Yesus. Bahwa kita dibenarkan karena kasih karunia, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Itu harus menjadi pikiran kita. Makanya katanya siapkan akal budimu. Waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus. Jadi kekudusan itu arenanya itu pertama kali di dalam pikiran kita. Akal budi kita. Ya. Itu memberikan kita pengertian dan itu menguatkan iman kita. Ya. Ketika menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima kekudusan Yesus menjadi bagian hidup kita. Kita menerima kebenaran Yesus sehingga di hadapan Tuhan kita dipandang benar karena kematian Yesus. Ya. Dari sinilah kita menerima kekuatan rohani untuk hidup suci, hidup kudus. Karena kemampuan Tuhan diberikan ketika kita percaya kepadanya. Jadi kita itu bersandar pada kekuatan Tuhan untuk hidup suci. Kita bersandar, bergantung pada kekuatan Tuhan Yesus untuk hidup suci. Kita tidak bergantung dengan kekuatan kita. Kita bersandar, percaya, menyerahkan pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Dan Dia dengan kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat.
Nanti kita akan bahas lagi. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ternyata ada masa kita bodoh sekali. Ya, kita tidak mengerti bagaimana hidup suci, hidup dalam kekudusan Tuhan. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ya, bukan saat persekutuan saja, tapi seluruh hidupmu. Kamu hidup dalam kekudusan dan telah memanggil kamu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, abang masuk ke sini. Ini sebenarnya ayat yang mau abang tekankan berkaitan dengan yang tadi ya. Ini sering dipakai untuk ayat pemuridan, tapi memang benar ya. Kita hanya bisa hidup suci kalau kita hidup dalam pemuridan. Oh, abang harus keras menyatakan ini ya. Kita hanya bisa hidup suci kalau kita hidup dalam pemuridan. Ya terserah, ada yang mau protes silakan. Aku tidak memuridkan bang, tapi aku hidup suci. Well, kekuatan itu ketika engkau juga berada dalam komunitas pemuridan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu hai anak-anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ini yang pertama ya. Kembali lagi ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan itu melalui kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa hidup suci, hidup dalam kekuatan untuk hidup suci karena anugerah Tuhan. Anugerah itu diterima dengan iman. Kami percaya anugerah Tuhan itu dalam Kristus. Kami menerima kekuatan-Mu Tuhan. Disitulah pengakuan iman itu kami terima, itu kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Dan di situ apa yang engkau telah dengar daripada aku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ketika kita menjadi kuat dalam kasih karunia, Tuhan membawa kita ya. Tuhan bermaksud membawa kita dalam komunitas pemuridan. Ya. Nanti ini abang jelaskan lagi lebih jauh. Ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama, kekuatan untuk hidup kudus itu dalam kasih karunia Tuhan, ya, bukan dalam kekuatan kita, tapi dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Kita menerima kekuatan dalam kasih karunia itu dengan iman, percaya. Ya, Tuhan sudah memberikan kekuatannya melalui Roh Kudus di dalam kita, menguatkan kita. Ya. Itu harus bisa aktif bekerja dalam kita. Amin. Jadi sebelum sampai ke sana lebih jauh lagi, mengapa kita dipanggil Tuhan untuk hidup kudus? Mengapa? Ya, kenapa? Ya. Kalau misalkan ada daerah gardu, pernah lihat daerah gardu nggak? Daerah gardu tegangan tinggi itu biasanya ada tulisan tuh, do not enter, jangan masuk, tegangan tinggi berbahaya. Do not enter, jangan masuk, tegangan tinggi berbahaya. Terus Anda bilang begini, oh hari gini larang-larang gua gitu. Hari gini main larang-larang kita gitu. Ngapain gitu. Sebenarnya semua larangan itu ya, itu untuk kebaikan kita. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan pembimbing, jangan ini, jangan itu, begini, begitu. Itu untuk kebaikan kita. Ya. Itu bukan bermaksud merampas kemerdekaan kita, merampas kesenangan kita. Bukan. Itu demi kebaikan kita. Jadi perintah kekudusan itu untuk kebaikan kita. Ini perhatikan baik-baik. Semua firman Tuhan itu perintahnya itu demi kebaikan kita. Bukan untuk membuat kita terbeban, susah-susahin kita, tapi untuk kebaikan kita. Ya. Jangan mencuri, ya demi kebaikan kita. Ya. Jangan mengingini hak orang, itu demi kebaikan kita. Jangan malas, itu demi kebaikan kita. Bukan untuk merampas kesenangan, kemerdekaan, kesukaan kita. Bukan, untuk kebaikan kita. You are at very best when you pure and holy. Kamu akan menjadi
versi terbaik kamu ketika kamu hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Kemaksimalan itu kita dapatkan, kita alami ketika kita dalam kekudusan hidup dan kemurnian hidup. Kalau kita hidup murni dan kudus, kita akan mengalami kemaksimalan, excellency. Kita akan mempunyai versi terbaiknya kita kalau kita hidup suci dan kudus. Amin. Kenapa kita hidup kudus? Karena Tuhan rindu kita hidup excellent, hidup maksimal di dalam rencananya. Kita hidup maksimal, very best. Ketika kita hidup suci, kita mengalami versi terbaik kita. Itulah tujuan Tuhan. Kenapa memanggil kita hidup kudus? Kemudian kita akan mengalami, kalau kita hidup suci, hidup kudus, kita nilai hidup kita naik. Ya. Di mana-mana yang murni seperti emas, itu kalau dia murni, nilainya makin lama makin naik. Jadi orang yang hidupnya kudus, nilai hidupnya makin naik. Pemakaian Tuhan, pemercayaan Tuhan atas hidupnya makin naik. Kalau dia menguduskan dirinya di dalam Tuhan. Ya. Ini ada ayatnya. Roma 12, 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, atau bahasa aslinya hidupmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya ketika kita nyanyi, ya, pegang gitar, WL, ya, masuk persekutuan. Tidak. Seluruh hidup kita ini ketika kita menjalani hidup yang suci adalah ibadah kepada Tuhan. Ya. Jadi ibadah itu adalah seluruh hidup kita ini. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Persembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah keseharian kita. Dari kita pagi sampai malam, sepanjang hari itu adalah ibadah kita. Ya. Jadi secara praktis ya, kalau anak-anak muda gitu, waktu abang juga masih muda, kita anak Tuhan gitu ya, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Akibatnya apa? Sebenarnya akibatnya adalah kita tidak maksimal dalam hidup kita. Kita tidak bisa excellent, cepat, on time dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita masih berputar-putar seperti bangsa Israel itu. Tidak mengalami terobosan, tidak mengalami berkat Tuhan. Karena kita nggak menjalani kehidupan yang suci. Ya. Jadi pengalamannya adalah mungkin abang bisa sharing ya. Suatu saat abang ingat suatu waktu ya. Waktu itu abang kuliah di Bandung gitu. Sempat pembimbing abang nanya. Ini tiba-tiba aja abang sharing ya. Pembimbing abang Bang Hendri itu nanya, kamu benar tinggal sidang gitu ya, tinggal sidang. Waktu itu abang jawab karena abang malu ya, karena ada yang nyangkut satu waktu itu mata kuliahnya. Jadi bilang iya bang, benar. Oke, kerjakan baik-baik ya. Jadi pembimbing itu memperhatikan sampai sidang ya, sampai kuliah mau berapa SKS, ada yang nyangkut enggak gitu ya. Kemudian tengah malam itu ketika abang mau tidur, tiba-tiba Tuhan menjamah ya. Tuhan menjamah, di situ abang menangis ya. Karena telah berdusta, berbohong ya. Di tengah malam itu abang nulis SMS yang panjang gitu ya, meminta maaf gitu. Masih ada
satu mata kuliah yang nyangkut, Tuhan menjelaskan kenapa nyangkut begini-begini, dan doakan masih ada ujian untuk supaya nilainya keluar segala macam gitu. Abang panjang lebar jelasin gitu. Terus abang send itu sekitar jam 12 malam gitu. Tapi wah alah, bohong-bohong kecil aja gimana gitu. Enggak gitu. Tiba-tiba ya jam 12 malam itu abang SMS Bang Hendry ya, Hendry Panggabean. Entah kenapa dia baca di kurang lebih 1 menit yang sama, dibalas ya. Oke, abang mengampunimu ya. Tuhan memberkati. Ya. Jadi itu pengalaman bahwa bagaimana Tuhan merindukan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jadi tidak ada perbuatan dosa yang kita lakukan, yang kita biarkan, yang tidak kita akui. Tidak ada. Gitu. Kalau ada dosa kita akui, kita bereskan. Tapi kalau dosa yang terus kita simpan, tidak kita akui, kita tidak bereskan, itu adalah ketidakkudusan. Amin. Jika ada dosa yang kita tidak bereskan, tidak kita akui, ya, kita tidak bereskan, itu adalah ketidakkudusan di mata Tuhan. Dan itu harus kita bereskan. Setiap orang yang melakukan dosa juga mengundang dosa-dosa yang lain, mengundang akibat dosa, upah dosa ialah maut, ya, mengundang kematian dalam hidup kita. Kematian bukan hanya perkara jasmani, mati secara jasmani. Kematian juga bisa kematian rezekimu, kematian usahamu, kematian hubunganmu, kematian studimu, ya, kematian talentamu. Ya. Ketika kita melakukan dosa, kita mengundang upah dosa itu, maut, kematian itu datang dalam hidup kita juga. Ya. Jadi, mari kita bereskan gitu. Ya, cara bereskannya akui. Sampaikan perbuatan dosa apa yang kamu lakukan. Kemudian bereskan. Ya, bereskan. Ya, ada pembimbing, ya, ada pemimpin ya. Kemudian apa? Tidak melakukannya lagi, ya. Jadi, nah itu terjadi di dalam pemuridan. Ya, jadi pemuridan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita belajar firman, tapi bagaimana kekudusan itu dipraktekkan, dijalankan, dihidupkan di dalam hidup kita gitu, ya. Pemuridan adalah bagaimana kita mengalami ya kuasa kekudusan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Pemuridan itu membangun kekudusan hidup dalam hidup kita. Orang yang dimuridkan itu akan mengalami kekudusan Tuhan. Bagaimana kekudusan hidup itu semakin lama semakin kuat bekerja, itu di dalam pemuridan. Orang yang terlepas dari pemuridan akan tidak mengerti, tidak mengalami, bahkan makin lama dia tidak tahu mana dosa, mana bukan dosa, mana baik, mana bukan baik. Gitu. Ya. Jadi ini yang abang mau bagikan ya. Jadi dosa itu akan membawa kematian masuk dalam hidup kita. Ya. Jadi kita harus menyingkirkan itu, dosa ketidakkudusan itu. Ya. Kita masuk ke firman Tuhan lagi. Ya. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17 ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang pertama tadi, kita menerima kekuatan untuk hidup suci dengan kasih karunia Tuhan. Ya,
Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita bersandar pada kasih karunia untuk kita hidup suci. Itulah dasar pertama, ya. Yang kemudian kita menerima kekuatan itu aktif bekerja, jadi kekuatan kasih karunia itu aktif. Ya, banyak orang percaya Yesus tapi tidak hidup dalam pemuridan, jatuh bangun dalam dosa. Karena apa? Kekuatan itu sering on off. Kadang aktif, kadang nggak aktif, kadang aktif. Tapi ketika kita menerima kasih karunia itu, kekuatan itu aktif dalam pemuridan. Pemuridan itu membuat kekuatan kasih karunia itu aktif bekerja. Ya. Pemuridan itu, ya, setiap hari kita menerima firman. Nah, ini yang masuk yang kedua. Ya, makin dalam lagi. Kita menerima kekuatan yang aktif bekerja itu semakin nyata, semakin kuat dalam merenungkan firman Tuhan. Tidak ada orang hidup suci kalau dia tidak merenungkan firman Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maksudnya kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu itu bisa menguduskan pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Ketika kita merenungkan firman, kekudusan firman Tuhan itu bisa membangun, mempengaruhi kehidupan kita. Dengan merenungkan firman, kita disegarkan, kita dipulihkan, kita mengalami berkat, kita mengalami persekutuan dengan yang kudus, yaitu firman Tuhan. Jadi, bagaimana Bang kalau mau hidup suci? Ini pertanyaan yang sederhana. Tapi pertanyaan ini sebenarnya sudah tersedia jawabannya dalam firman Allah. Kekuatan itu karena engkau bersandar pada kasih karunia. Kasih karunia itu aktif bekerja dalam kehidupan pemuridan, komunitas orang percaya. Ketika kamu sungguh-sungguh tertanam, dimuridkan, memuridkan, kekuatan kasih karunia itu aktif bekerja. Dalam keseharian dengan merenungkan firman Tuhan, engkau mengalami kekuatan itu. Kamu mengalami kasih karunia, kamu mengalami impartasi kekudusan Tuhan itu. Ya. Abang berkali-kali mengalami sebuah dimensi di mana apa yang dulu abang sukai ternyata sekarang sudah tidak lagi disukai. Ya. Jadi mungkin bukan sekedar dosa, tapi mungkin hal-hal yang kita bikin sebuah kesenangan tapi nilainya rendah, ya. Dulu senang sekali ya nonton bola ya sampai jauh malam, nungguin bola diputar gitu ya. Tapi sekarang itu nonton nggak tuh nggak ada masalah. Oh, MU main ya. Oh, besok lihat siaran ulangnya aja. Tapi kalau dulu, waduh, itu beli kacang, beli kopi, ya, nunggu ya, pasang weker, biasanya itu dulu Liga Italia kalau zaman abang itu. Oh, mainnya jam 2, jam 3 gitu. Sekarang itu ya enggak lah, biasa aja gitu. Ya. Banyak mungkin dulu ada hobi-hobi tertentu. Dulu ada yang suka baca komik dulu ya. Dulu abang suka ya ada komiknya Kung Fu Boy, Conan Doyle gitu ya. Waduh, baca tuh ada Dragon Ball gitu ya, sampai seri keberapa gitu. Sekarang abang lihat bukunya gitu, kok bisa ya aku dulu baca-baca beginian ya, begitu ya. Baca-baca beginian gak jelas nih. Cerita apa, nyari bola gitu ya, Dragon Ball gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena firman itu menguduskan. Amin. Karena firman itu mengupgrade cita rasa jiwa kita. Apa yang dulu kita sukai, ya nggak terlalu suka. Ya. Dulu abang sempat ikut komsel, pemimpinnya agak ekstrim ya, Masih abang sudah lulus bekerja gitu,
ada namanya, mungkin kenal ya, ada hamba Tuhan namanya Magdalene Katwoco. Dia punya komsel-komsel, abang belajar dari dia kan. Komselnya online juga. Kemudian dia masuk dalam, dia sangat menekankan pemuridan dan kekudusan. Kemudian sampai segi praktisnya dia berkata tidak boleh nonton film bioskop. Hah? Apa-apaan ini bilang. Pada saat itu abang ya minimal ya, karena sudah kerja, punya uang gitu. Kadang-kadang habis malam, habis kerja Sabtu ya, habis ini nonton ya, ada film bagus nggak di bioskop. Nonton sendiri kan, masih jomblo gitu ya. Nonton sendiri. Terus disuruh tidak boleh nonton film bioskop. Bilang apa-apaan ini ya? Abang berdebat dengan dia. Loh, kan ada film-film yang bagus, Kak, gitu. Pemimpin konselnya namanya seorang wanita ya, Kakak. Kan ada film-film yang bagus. Iya. Tapi kalau kamu mau excellent, tidak usah nonton film bioskop. Hah? Kenapa? Iya, karena banyak celahnya di sana. Ada banyak celah, dari perkataannya bisa kotor, tontonannya mungkin sedikit aja ada yang kotor, ada yang apa. Itu akan mengganggu kamu, dari efektivitas kamu. Pikiran kamu akan terganggu. Walaupun kamu hanya bisa lah, tapi tetap saja itu harus kamu bereskan. Kamu tidak perlu bereskan kalau kamu tidak nonton. Masih berdebat. Tapi ketika abang renungkan lagi, masuk lebih dalam lah hadirat Tuhan, masuk dalam firman Tuhan, kok bisa ya dia bilang tidak usah nonton film bioskop ya? Kan ada yang bagus ya film-filmnya. Kenapa ya? Ini memang bukan saatnya kita berdebat dengan sini. Abang juga nggak mau buka perdebatan. Cuman ketika abang mengalami kebenaran firman, mengalami hadirat Tuhan, cita rasa itu yang berubah dan berkata, iya, karena kita diangkat menyukai yang kudus, yang suci, menyukai hal yang lebih lagi di dalam Tuhan. Kita tidak menyukai mix, pencampuran dunia ini dengan hal-hal tertentu. Coba kita menyukai yang murni, yang dari Tuhan. Cita rasa jiwa itu yang diubah oleh Tuhan, sehingga kita mengalami kesukaan-kesukaan yang dari Tuhan. Ya. Ini bukan bicara dosa tidak dosa, tapi mana yang lebih membangun, mana yang lebih murni, mana yang lebih menyukai Tuhan, mana yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, mana yang lebih membangun kita. Tanpa sadar kita nggak tahu lah bahwa bermain handphone itu bisa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Hanya putar-putar scroll status orang. Ya. Lihat dari habis FB, IG, habis IG apa lagi? Nah, TikTok, habis TikTok ini ya. Itu sebenarnya ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Wah, Bang, ekstrim banget. Sebenarnya iya, gitu. Ada banyak aktivitas yang bisa berguna daripada kamu sia-siakan waktumu dengan hal seperti itu, gitu. Wah, ada banyak firman pewahyuan yang akan bisa kamu terima kalau kamu pakai untuk baca firman. Ada banyak mungkin jiwa-jiwa yang akan diselamatkan kalau kamu pakai mengunjungi orang. Mungkin rumahmu atau kamarmu akan bersih ketika kamu pakai waktu membersihkannya daripada hanya tidur-tiduran men-scroll status FB itu. Ya. Ya. Ini ada yang dijamah Tuhan tertawanya. Oke. Terus tadi abang kembali, kenapa ya nonton aja nggak boleh? Bukan nggak boleh, ya, bukan nggak boleh, membangun atau tidak, ya. Dan kedua adalah berjaga-jaga. Nanti kita sampai di sana. Berjaga-jaga. Ya. Wah, ada banyak deh orang yang terlalu gampang, terlalu kendor,
terlalu kendor dalam berjaga-jaga. Ya, terlalu kendor. Ya, abang pelayanan di Kalimantan ini ya, aduh, abang punya sekre, punya anak-anak rohani di sekre juga. Kami punya wifi ya, wifi di sekre punya. Tapi abang bisa bilang ya, kita harus berjaga-jaga terhadap apapun ya, pekerjaan roh jahat ya, kedagingan, supaya hidup kita maksimal, kita dipakai Tuhan dengan maksimal. Ya. Kita jangan kendor. Alah, film aja kok. Alah, ya sebentar aja kok. Enggak. Ya. Berharganya hidupmu, waktumu. Ya. Mungkin kau hidup 80 tahun, tapi 1 jam dari 80 tahun itulah hidupmu. Itu tetap bernilai. Ya. Yang harus dipertanggungjawabkan, digunakan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oke. Ini yang kebenaran yang selanjutnya yang mungkin nggak ada di slide, abang sampaikan yang mudah-mudahan dicatat nih. Setan salah satu namanya yang disebut Tuhan Yesus namanya Beelzebul. Beelzebul. Dan itu artinya adalah the Lord of Lies, the King of Lies, Raja Lalat. Lalat. Ya. Jadi setan itu punya metafora rajanya lalat gitu. Lalat. Lalat itu berdiam, mengerumungi itu benda-benda, barang-barang yang tidak kudus, tidak bersih, kotor, bangkai, sampah. Itu lalat akan ada di situ. Lalat. Ya. Lalat itu menghinggapi tempat-tempat kotor. Jadi kalau ada dosa dalam hidupmu, itu akan ada lalat gitu. Beelzebul. Beelzebul itu narik kamu. Kok setan sering datang ke aku ya bang? Ya hidupmu gimana? Gitu. Hidupmu gimana? Ada bangkai nggak? Ada sampah nggak? Ya. Ada nggak yang harus dibersihkan? Dibersihkan, diselesaikan. Ya. Percuma ya. Dalam nama Yesus. Ya. Pergi kau setan. Gitu ya. Tapi masih simpan bangkai di hidupnya. Masih simpan sampah. Disuruh pergi nggak lalatnya? Pergi sebentar. Besok masuk. Latihan mau ya. Lalat itu besoknya masuk lagi karena masih ada sampah dalam dirinya. Masih ada ketidakkudusan, ketidakpengampunan, dendam, iri hati, dosa-dosa yang belum dibereskan. Ya. Itu masuk lagi. Dilepaskan lagi, bang aku perlu pelepasan bang. Oh pelepasan. Dalam nama Yesus. Ya. Keluar lagi setannya. Besok masuk lagi. Karena sampahnya belum dibereskan. Bangkai-bangkai itu belum dibereskan. Kalau engkau bereskan, begitu bereskan, tidak ada sampah, tidak ada bangkai di hidupmu, di hidup kita. Lalat bisa datang nggak? Bisa, tapi begitu ditengking dia nggak balik lagi. Karena tempat kita itu bersih, kudus, suci. Tidak ada lalat-lalat Beelzebul masuk ke dalam hidup kita. Jadi jangan salah ya. Jangan salah. Kalau kita nggak kudus, setan selalu akan datang. Setan akan selalu datang. Kalau kita punya bangkai sampah dalam hidup kita, tidak usah dipanggil, setan akan datang itu. Pasti akan datang. Kalau setan datang, dosa akan datang. Kalau dosa akan datang, kematian akan datang. Kematian karir, kematian pendidikan, kematian keluarga, kematian hubungan, kematian talenta kita. Ya, tapi kalau kekudusan, berkat itu akan datang. Pemulihan itu datang. Anugerah itu akan datang. Ingat ya, Beelzebul, rajanya lalat.
Jadi jangan mau hidup dengan bangkai, hidup dengan dosa. Jangan mau. Bereskan. Orang hidup dengan dosa akan selalu dikerjai oleh setan. Dikejar oleh setan. Tapi kalau kamu hidup dalam kekudusan, setan tidak berani mendekat karena engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Ini yang saya abang bagikan tadi. Ya. Pemuridan itu, komunitas orang percaya itu adalah caranya Tuhan untuk kita hidup dalam kekudusannya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Amin. Jadi ada kekuatan, ada darah Yesus, kuasa darah Yesus ketika kita bersekutu seorang dengan yang lain. Ini zaman online sih emang. Oh ya online aja. Iya, tapi ketika kita online, hati dan pikiran kita ada dalam komunitas itu. Iya. Ya. Jadi ada persekutuan, ada sharing yang terjadi. Ya. Memang kita tidak bisa kunjungan, kita bisa ketemu, tapi kita bisa sharing, kita bisa terbuka, kita bisa membuka diri kita untuk diberkati, didoakan, dan menerima berkat sharing-sharing itu. Ya. Amen. Jadi dalam persekutuan itu ada kuasa. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Wow. Wow. Ya. Jadi persekutuan itulah sarana Tuhan, ya. Pemuridan itu sarana Tuhan juga untuk membuat kita hidup dalam kekudusannya. Jadi jangan jauhi pemuridan. Wah, pemuridan terus. Tidak. Pemuridan itu tempat engkau menerima kekuatan Tuhan, tempat engkau mengalami kekudusan Tuhan, tempat engkau dibangun, disegarkan kembali. Pemuridan itulah kekuatanmu, ya. Persekutuan dengan orang percaya itu kekuatan kita untuk hidup melangkah lagi. Kita tidak punya kekuatan dari diri kita. Kita punya kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan mau mengajar kita bersekutu satu sama yang lain. Dan darah Yesus menyucikan kita. Ya. Kekudusan itu terus berlanjut. Makin hari makin kudus. Ya. Kayak seperti abang sampaikan tadi. Dulu abang suka nonton ini ya film. Sekarang nggak penting juga nonton nggak nonton gitu ya. Ya kalau memang kita tahu filmnya bagus ya, terus kita film rohani ya, kita nonton bersama keluarga rohani tidak apa-apa. Tapi kalau nonton film yang kita tidak tahu di bioskop isinya apa, tidak ada rekomendasi dari siapapun, wah itu buka celah ya. Tapi kalau ini film ya kayak The Courage ya, The Test of Faith, apalah film-film rohani yang kita tahu produsernya siapa, aktor-aktornya siapa. Wah, ada rekomendasi dari pendeta, hamba Tuhan, kakak rohani, film bagus. Kita tonton bareng-bareng, kita tonton sama-sama, kita tonton mungkin di mana. Tapi kalau kita lihat film apa ini ya, Conjuring ya, film horor gitu, ya, isinya untuk menakut-nakutin kita gitu, apa gitu ya, datang bayar karcis bioskop untuk ditakut-takutin gitu, ya, apa gunanya buat iman kita takut sama setan gitu, ya, tidak ada gunanya, belum lagi tayangannya, suaranya, ya, kalau film horor kan pintunya terbuka pelan-pelan, terus ada rambut panjang ya. Aduh, apa-apaan itu ya. Tapi kita tahu mana yang membangun ya. Kalau kita punya handphone, punya wifi, hati-hati deh, hati-hati. Aduh, Tuhan Yesus sih. Hati-hati. Jangan kamu terbawa dengan kenikmatan meng-scroll gitu ya. Hati-hati ya.
banyak berseliweran di media-media ya. Punya disiplin. Sudah berapa jam aku pegang HP ini, main-main handphone terus ini ya. Punya disiplin. Jangan kita membuang waktu melihat yang tidak benar, membaca yang tidak benar, hoax pula kita baca, kita hoax, kita percaya hoax lagi, aduh. Tapi kita disiplin dengan apa yang kita punya ya. Ini hati-hati. Lebih baik kita bersekutu dengan firman, dengan orang-orang percaya, ya, bersekutu dengan lagu-lagu rohani, ya. Itu yang membuat kita kuat, ya. Ya, yang pertama tadi kasih karunia diterima di dalam kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Kita menerima kekuatan hidup suci karena kasih karunia dalam Yesus. Yang kedua, kita hidup dalam pemuridan. Ya, pemuridan itu membuat kita hidup dalam kekudusannya. Yang ketiga, kita bersekutu dengan firman-Nya. Ya. Kita bersekutu dengan firman-Nya. Yang ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ya. Ada 2 ayat ya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengar, ini Abang berharap ini menjadi rema ya. Ini tolong perhatikan baik-baik. Tuhan tidak menyingkirkan setan dalam hidup kita. Kita yang disuruh lawan. Ya. Jadi memang kita ada ngalami akan masalah ya, ada ujian, itu memperbarui karakter kita, menolong kita bertumbuh, kesabaran, keteguhan kita, ada masalah, ada ini, kasih kita makin kuat ya. Tapi ada juga yang lain ya, ada dunia, ada orang-orang yang tidak mengerti kita, yang hidupnya tidak berkenan, ada dunia. Tapi jadi ada 3 ya, yang sering memproses hidup kita. Pertama daging ya, kedagingan kita itu, ya rasa malas ya, kesenangan daging kita ya, rasa malas ya. Pokoknya hal-hal yang bersifat ego, kesombongan, daging kita. Yang kedua adalah dunia, ya, dunia. Dunia ini yang tadi ya, dunia itu yang menarik kita untuk kesenangan dunia ya. Film, kesenangan dunia, makanan, apapun itu dunia, itu yang akan mencegat kita dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Yang ketiga adalah iblis. Ingat ya, 3 ini ya. 3 ya, daging, dunia, dan iblis. Daging itu diri kita. Kemalasan, kesombongan, itu daging kita. Ego, itu daging. Yang kedua dunia. Dunia ini akan menawarkan segala sesuatu yang enak ya. Orang-orang dunia ya, ini cara cepat jadi kaya ya. Ini senang kalau bisa ke sini ke situ. Ini wah, enak ini pelayanannya, ini itu itu dunia. Ya. Yang ketiga ini setan, iblis. Nah, yang pertama, daging kita menerima kasih karunia, kita menang lewat kedagingan kita oleh karena kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus dalam kita. Dunia ini kita hidup dalam pemuridan. Kita tidak menyerap nilai-nilai dunia, tapi kita menyerap nilai-nilai dari komunitas orang percaya. Kita mewarnai dunia, kita tidak diwarnai dunia. Nah, lawan setan, kita sadar, berjaga-jaga, dan lawan. Ada 3 nih. Sadar, berjaga-jaga, dan lawan. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, mencari. Mencari, bukan malas-malasan setan. Ya, dia cari ya orang yang dapat ditelannya. Ya. Kemudian Yakobus 4 ayat Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya.
Jadi sadarlah, berjaga-jagalah, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Ya. Ini pesan ya buat hamba-hamba Tuhan, buat mungkin chapter leader, orang-orang yang sudah punya anak rohani. Ya. Setan itu nyata. Ya. Dia ada. Oh, setan nggak ada, dia ada. Dan dia berkeliling. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Kita suruh sadar, berjaga-jaga, hati-hati. Begitu kita diserang, tunduklah kepada Allah. Minta kasih karunia Tuhan. Dan lawan. Ini yang abang mau pengen tekankan. Lawan setan. Gunakan otoritasmu dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang mengganggu aku, yang mengecoh aku ikat, aku patahkan dalam nama Yesus. Itu cara melawannya. Gunakan otoritas nama Yesus. Jangan aku diserang pikiran kotor. Gimana ya tuh? Aduh. Lawan gitu. Kalau kamu sudah hidup suci, bangkai-bangkai sampah-sampah sudah dibersihkan, masih ada lalat, lawan. Usir lalat itu. Maka dia akan lari daripadamu. Ketika engkau sudah bereskan itu sampah, bangkai, ya, masih ada perlawanan setan, masih bisa. Tapi lawan, dia akan lari, bukan jalan-jalan santai, dia akan lari terbirit-birit, lari daripadamu. Ya. Jadi ini adalah firman Tuhan ya, dalam kekudusan. Seringkali kita nggak sadar, abang kadang-kadang kalau firman tuh kadang lupa, ingat lupa gitu ya. Ini kenapa ya, aku pusing ya. Biasanya di tanah misi itu ya, di tanah misi. Begitu nyampe, kita udah persiapan, mau putar film Yesus di tanah, kok pusing ya. Kenapa ya gitu. Badan mulai anget gitu ya, kenapa ya. Emosi mulai naik gitu. Kenapa ya. Kita dengar orang ngomong seperti apa ya, seperti melawan kita, padahal dia biasa aja ngomong. Ini kenapa ya. Karena ada roh jahat sedang menghadang kita, sedang mengecoh kita, sedang mengganggu kita. Bagian kita ada, jangan diam ini jangan diam. Ucapkan nama Yesus, usir dia, lawan dia dengan nama Yesus. Aku perintahkan engkau setan yang mengganggu pikiranku, mengganggu tubuhku, aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Tiba-tiba sekejap pikiran abang langsung tenang, pusingnya hilang, demamnya hilang, kami bisa pelayanan lagi. Gitu. Dan itu berkali-kali di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di dalam keluarga, ada serangan-serangan, tapi lawan. Ini firman Tuhan, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Ya. Semoga ini jadi berkat buat kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Ya. Pertama, terima kasih karunia, hidup dalam pemuridan, mempraktekkan firman. Yang ketiga, diterangi oleh firman Allah, bersekutu dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu menguduskan pikiran kita, menguduskan. Ya. Bersekutu dengan firman, kita akan menerima impartasi kekudusan Tuhan. Ya. Hidup dalam komunitas pemuridan. Kemudian apa? Itu bereskan. Pemuridan nanti bereskan sampah-sampah, bangkai-bangkai di hidup kita. Bereskan. Kalau ada dosa yang masih kita simpan, tidak kita bereskan, tidak kita akui, itu akan mengundang setan, mengundang Beelzebul itu datang. Raja lalat itu datang. Tapi kalau kita bereskan, kita usir dia. Tunduklah kepada lawan iblis. Ya. Hati-hati dengan gadget, dengan hal-hal yang ditawarkan dunia. Ada 3 yang menghadang kita dalam melakukan kehendak Allah, daging, ego, kesombongan, dunia, apa yang ditawarkan dunia dan setan. Kita 3 hal ini akan kita lawan terus setiap hari. Daging, dunia, setan. Tapi kita menerima kasih karunia dari Tuhan untuk kita melawannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan.
Tuhan, Kau yang merindukan, memanggil kami untuk kudus. Firman berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan, kami percaya Engkau yang suci, yang maha suci, Engkau sudah menaruh sifat kekudusan itu di dalam kami. Kami menyukai hal-hal yang bersih, minuman, makanan yang bersih, kudus yang bersih. Kami percaya itulah natur yang Tuhan taruh di hati kami, dalam hidup kami. Dan kami mau, dan setelah kami diselamatkan, menerima darah Yesus itu Tuhan, kami hidup dalam kekudusan. Kami menerima kasih karunia untuk hidup dalam kekudusan, kesucian. Kami bisa menanggalkan daging kami, ego kami Tuhan. Kami menanggalkan nyamanan hal-hal yang daging Tuhan, yang membuat kami tidak maksimal Tuhan. Dan kami bisa menang terhadap tawaran-tawaran dunia ini Tuhan. Kami hidup dalam pemuridan, dimuridkan, membereskan semua hal-hal di hati kami yang tidak berkenan. Segala bangkai, sampah-sampah Tuhan, yang tempat berpijak untuk lalat-lalat Beelzebul Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, kalau ada yang masih menyimpan dosa, pelanggaran, hal-hal yang tidak dibereskan, kami berdoa hari ini Tuhan, semua sampah, semua bangkai-bangkai dalam hidup kami itu dibereskan dalam nama Yesus. Diangkat, diusir, diperintahkan pergi dalam nama Yesus. Setiap bangkai itu kami akui, kami nyatakan itu dosa. Kami minta pengampunan Tuhan, darah Yesus menyucikan hati, pikiran, seluruh bagian hidup kami oleh darah yang kudus, darah Yesus menguduskan Tuhan hati kami, pikiran kami. Kalau ada percabulan kami patahkan kuasanya, kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua kemalasan Tuhan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua hal-hal kepahitan Tuhan kepada orang tua, kepada rekan-rekan Tuhan kami angkat, kami cabut akar-akar kepahitan itu dalam nama Yesus Tuhan. Kami bereskan semua hal yang najis, yang kotor, yang berbau, yang kotor, bangkai-bangkai sampah-sampah dalam hidup kami. Kami akui di hadapan-Mu ya Bapa, ya Raja segala Raja. Biarlah darah Yesus membasuh, menguduskan, menyucikannya. Tuhan, basuh anak-anak-Mu, basuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap pribadi, jamah setiap hati. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, basuh dengan darah yang kudus, darah Yesus Tuhan. Kuduskan Tuhan setiap pribadi ini dengan darah yang kudus, darah Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat menerima firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami dalam firman Tuhan. Persekutuan kami dengan firman, dalam ibadah, dalam saat teduh, dalam segala perenungan firman. Kami menjadi kudus dengan firman Tuhan. Tuhan, kami terus mengejar kekudusan, mengejar Tuhan. Kami kembali Tuhan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bahkan hal yang tidak membangun kami. Kami berdoa setiap game yang terlalu lama Tuhan, menikmati media sosial yang terlalu lama, kami mau tanggalkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau setia Tuhan, dibangun di dalam Tuhan. Memilih kegiatan-kegiatan yang membangun roh kami, membangun jiwa kami, membangun skill kami, pengetahuan kami, membangun kami Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus, Roh Kudus membuat cita rasa kami berubah Tuhan. Cita rasa kami berubah. Kami menyukai yang dari Tuhan, menyukai yang kudus dari Tuhan. Kami berdoa, kami akan lawan setan. Kalaupun dia menyerang kami lawan dalam nama Yesus. Semua panah api itu kami tolak dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala pekerjaan roh jahat yang mengganggu hidup kami, mengganggu anak-anak Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang penuh kuasa. Nama Yesus. Kami hancurkan semua serangan Beelzebul, semua serangan roh jahat dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, pagar Tuhan sempurna, api Roh Kudus turun atas kami. Api Roh Kudus turun atas kami, api Roh Suci itu melanda kami, cinta mula-mulakan Tuhan, menyukai hal yang suci, firman Allah, hadirat Tuhan turun, kami suka tinggal di hadirat Tuhan, firman-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi kami, Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami, hati pikiran kami, seluruh bagian hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus jamah setiap pribadi, Roh Kudus kami bersandar kepadamu. Tuhan, kami percaya firman menguasai kami. Kami mau hidup suci, hidup benar, supaya kami maksimal, excellent, supaya kami naik nilainya Tuhan, terus dipakai Tuhan. Kami terus dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia Tuhan.
Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Meteraikan dalam nama Yesus Roh Kudus. Kobarkan terus firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.